kemarin rukun Islam masih ingat ya? Rukun Islam. Tapi ya rukun Islam yang kemarin biasanya coba apa? Rukun Islam yang 5. Udah diulang. Masih ingat nggak? Ya, kita ini ya. Nanti kalau habis rukun Islam nggak berasa rukun iman. Tahu kan? Kita nanti rukun Islam sama rukun iman. Kalau rukun Islam itu yang 5. Kalau rukun iman ada berapa? 6. Kok tahu? Apa aja coba Mbak Aulia sama Mbak Deva? Yang pertama, iman Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, siapa yang ingat lagi? Kitab. Keempat, Rasul. 5. Dari mana? Oh iya, betul. Nah, tapi itu nanti ada lagunya juga, ya kan? Ingat. Yuk, karena ini waktunya masih lama belajarin ya. Kita mulai dulu yang kemarin. Rukun Islam. Kamu ke situ kawan kamu tadi ya, kasih ke situ. Ya. Coba ke sini, bawahnya juga ke sini. Itu baru enggak apa-apa. Sambil sini. Bisa sini. Nah. Ya, Mbak Aisyah. Aisyah atau Aisyah namanya? Aisyah, bukan Aisyah. Ya. Sudah? Oke, kita ulangi dulu rukun Islam yang 5. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Kalian sambil gini biar ingat urutannya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, doanya mana? Ulangi. Siapa tidak sholat, gitu ya. Ulangi. 1, 2, 3. Siapa tidak sholat, Allah akan melaknat. Oke, sip. Yang pertama tadi apa? Rukun Islam yang kelima? Syahadat. Bunyinya gimana syahadat? Syahadat bunyinya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat. Apakah itu syahadat namanya? Kok jadi yang pertama, Mbak? Emang kenapa syahadat jadi yang pertama? Rukun Islam yang pertama? Ya, kan sih guys. Karena kalau mau masuk Islam harus baca syahadat. Oke, berani ngomong. Bagus. Ya, yang aktif ya. Masih ada satu. Nanti Bapak kasih sama yang lagi. Jadi, kenapa syahadat jadi yang pertama? Karena syarat utama kita masuk Islam, kita berislam itu syahadat. Syahadat itu apa tuh Mbak April? Kenapa jadi syarat utama? Karena syahadat itu apa artinya? Kesaksian. Kita bersaksi. Kalau mau masuk Islam kita harus bersaksi dulu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasul. Apa artinya Muhammad Rasulullah? Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kita tuh harus bersaksi dengan dua subjek itu apa? Yang pertama itu Allah, yang kedua itu Nabi Muhammad. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, begitu ya. Terus yang kedua syahadat, terus yang kedua sholat. Kenapa sholat jadi yang kedua? Karena dengar nggak? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau saya tadi bilang terakhir, siapa tidak sholat Allah akan melaknat. Apa tuh laknat? Melaknat itu apa? Melaknat hukuman. Selain itu hukuman yang lebih spesifik lagi. Melaknat itu apa? Melaknat itu kayak mengutuk tuh ya, benar tadi dihukum ya. Kalau kan yang tidak sesuai akan dihukum sama Allah. Karena apa? Orang Islam itu akan dikatakan sebagai Islam kalau dia sholat. Nah, itu yang bedakan antara kita sama umat-umat yang lain. Seperti itu. Orang Kristen sholat nggak? Enggak. Kalau orang agama di Indonesia ada apa lagi sih? Kristen, Islam, terus apa lagi? Katolik sholat nggak? Enggak. Terus apa lagi? Hindu sholat nggak? Enggak. Terus apa lagi? Buddha sholat nggak? Apalagi satu lagi yang itu Konghucu sholat nggak? Nah, jadi yang sholat cuma apa? Islam. Nah, untuk membedakan kita orang Islam dengan orang-orang yang lain itu dengan sholat. Tapi boleh nggak di korting? Korting itu dikurangin sholatnya. Kan kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Boleh nggak sih kita capek banget nih?
terus kita sholatnya cuma 2 kali doang, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau 3 kali kan banyak 3 kali, masa nggak boleh? Boleh nggak? Kata nggak boleh ya. Harus berapa kali? 5 kali. Apa aja? Subuh, terus asar, isya. Ya, kenapa tuh Allah tuh ngasih nyuruh kita sholat tuh kenapa emangnya? Kenapa? Kan sholat kan cuma gini toh Mbak. Kenapa emangnya harus 5 kali? Kenapa kita nggak boleh ninggalin sholat sekalipun? Kenapa? Ya sebenarnya sholat itu tuh waktu kita buat bisa ngobrol sama Allah. Kalian bisa ngeliat Allah nggak? Nggak bisa. Bisa ngomong langsung sama Allah nggak bisa. Tapi Allah lihat kita. Nah, cara kita komunikasi, kalau misalnya kalian punya keinginan, punya harapan, pengen ya Allah pengen uji bagus, pengen dapat nilai bagus, ya itu kalian pengen doa kan pasti. Nah, itu waktu kita sholat, kita adalah waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi waktu terdekat kita itu ketika nama lo, nama lo nggak? Siapa? Iya, yo. Jadi sholat itu waktunya kita untuk waktu terdekat kita, waktu kita untuk merasa paling dekat sama Allah. Itu sebabnya kita wajib sholat. Emang sholat itu yang butuh siapa? Kenapa kita harus sholat? Sholat itu yang butuh siapa? Kita atau Allah? Yang butuh sholat kita atau Allah? Kita. Baru bangun Mas Abi? Apa? Habis les? Yuk. Oke, lanjut. Tadi yang pertama apa tadi yang pertama? Rukun Islam, syahadat. Yang kedua, ketiga, puasa. Puasa tuh ngapain? Gak makan Mbak, gitu. Iya, puasa gak makan. Selain itu, artinya puasa ada yang tahu? Arti puasa? Puasa itu betul. Puasa itu menahan diri dari nafsu. Emang nafsu tuh nafsu apa aja? Iya, seperti makan, minum, marah, ya, dan segala nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan. Jadi kita tuh semua keinginan itu ditahan waktu puasa ya. Entah nafsu makan, nafsu minum, nafsu buat marah, kayak gitu. Nafsu buat jahil dikit-dikit gak apa, tapi gak boleh jahil banget sampai temennya nangis ya. Gak boleh. Jadi kalau jahil itu temannya senang dijahilin, ya oke. Tapi kalau temannya udah merasa terganggu, itu kalian harus berhenti, gitu ya. Nah, gitu. Syahadat, sholat, puasa, habis itu zakat itu. Oh ya, zakat itu ngapain? Pidato itu. Zakat itu ngapain? Zakat itu apa? Mengeluarkan sebagian harta kita untuk disucikan. Nah, jadi kita tuh di dalam harta kita, di dalam mungkin besok kalian kerja, itu ada yang namanya uang yang bukan hak kita. Nah, jadi uang yang bukan hak kita itu harus kita keluarkan untuk apa? Untuk mensucikan. Mensucikan itu apa? Membersihkan harta-harta yang bukan milik kita. Makanya ada yang namanya zakat. Pernah kan kalian lihat ada yang bayar zakat pakai beras? Ya, itu namanya zakat fitrah. Ada juga zakat mal. Zakat mal itu untuk orang-orang kaya yang punya harta yang banyak. Nah, itu nanti mengeluarkan zakatnya pakai zakat mal, itu pakai uang biasanya. Ada juga zakat, ya zakat itu zakat mal. Ya, ada dua itu ya. Zakat kita zakat mal itu yang harus dikeluarkan. Kemudian apa? Zakat untuk si papa. Oh ya, papa itu emang apa artinya? Zakat. Iya, Mas Fahri pintar. Masih ingat ya? Iya, oke. Berarti masih ingat ya yang dikasih tahu kemarin ya. Papa itu orang yang tidak mampu, bukan papa tuh ya. Kalau papa tuh siapa? Iya, papa tuh ayah. Masuk zakat buat ayah? Enggak ya? Zakat untuk si papa. Zakat itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita mengeluarkan zakat, keluarkan beras, mengeluarkan uang itu untuk dikasih ke orang-orang yang nggak punya uang, yang nggak bisa makan. Seperti itu untuk orang-orang yang kurang beruntung, kurang mampu gitu ya. Kemudian zakat untuk siapa? Kemudian yang terakhir apa? Haji.
Ya, kenapa haji jadi yang nomor terakhir? Kan haji enak tuh Mbak, naik pesawat. Kenapa jadi yang terakhir? Iya, dia tidak mampu, tidak apa-apa. Jadi dia wajib bagi yang puasa. Jadi rukun Islam itu kan ada 5 tuh. Semuanya dia wajib dikerjakan. Tapi untuk haji itu kenapa dia jadi nomor terakhir? Karena kalau misalnya dia nggak punya uang, dia belum mampu, itu dia nggak masalah, nggak apa-apa seperti itu. Jadi haji bagi yang puasa itu mampu seperti itu ya. Oke, ulangi kita nyanyinya. Rukun Islam yang 5, 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, Allah akan melaknat. Oke, kayaknya teman baru udah ngajarin ini deh, lagunya Malaikat deh. Ada yang masih ingat? 1 tahun yang lalu. 10 malaikat yang harus kita imani. Masih ingat? Gimana sih? Apa? Sudah diulang lagi tapi coba. Ya udah. Ini karena 10 malaikat lumayan panjang ya. Rukun iman aja. Ya, ambil dulu baru kalian tiru gini ya. Rukun iman ada 6. Yuk. Rukun iman ada 6 lagi. Ambil dulu. Rukun iman. Yuk. Rukun iman. Nah, nanti gitu ya. Rukun iman. Yuk. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Apa? Ada 6. Lagi. Ada 6. Ada 6. Rukun iman ada 6. Yuk. Rukun iman ada 6. Apa? Lagi. Ada 6. Apa? 4. Ya, nadanya gitu. Rukun iman ada 6. Ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1. Percaya Allah. Ya. Percaya Allah. Makanya itu kiri biar tahu urutannya ya. Percaya Allah. Ulangi. Percaya Allah. Naik di atas tangannya. Kan nggak perlu tangannya nggak gini loh. Gini. Ya. Percaya Allah. Ulangi. Percaya Allah. Nanti yang bisa nyanyiin dapat susu ya. Dapat susu terakhir. Oke, Mas Ali udah. Ya kalau nggak mau maju diambil lagi. Ya Mas Ali udah ya. Yuk, yang lainnya nanti sama yang lain. Ingat-ingat, ulangi. Apa? Mas Habib beda. Kan Mas Habib kan dapetnya dari tes kemarin, kuis kemarin. Ulangi ya. Rukun iman ada 6. Yuk, terus dan rukun Islam ada. Islam, iman. Mas Atta lihat iman. Nah, iman ya, bukan Islam ya. Ulangi. Rukun iman ada 6. Yuk. Rukun iman ada 6. Percaya
Allah. Percaya kitab Allah. Percaya kitab Allah. Percaya kitab Allah. Serta nabi dan rasul. Serta nabi dan rasul. Percaya kitab Allah serta nabi dan rasul ya. Percaya kitab Allah serta nabi serta nabi dan rasul apa? Serta nabi dan rasul. Percaya hari kiamat. Percaya hari kiamat. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Coba yang ketiga ya. Tadi yang kedua tadi nadanya susah ya. Percaya pada malaikat apa? Percaya pada malaikat. Percayanya itu agak cepat. Percaya, ulangi. Percaya. Nah itu ulangi ya, Pak Ben dulu ya. Percaya, Pak Ben dulu. Jangan buru-buru. Percaya, ya. Percaya. Nah, jadi percaya, cahaya agak lama, kemudian baru ya. Percaya, yuk. Percaya. Nah, percaya pada malaikat, yuk. Iya, 1, 2, 3. Percaya pada malaikat. Nah, itu coba rukun iman. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Percaya Allah. Percaya pada malaikat. Percaya kitab Allah serta nabi Dan rasul. percaya hari Kiamat. qada dan qadar. Ya, itu nanti kalian cuma butuh diulang berkali-kali aja. Bapak dulu hafal itu di sini juga. Ya, jangan untuk di sini bisa. Ya, Bapak dulu belajarnya juga di sini juga itu waktu kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 3 gitu, lupa Mbak. Lama banget. Tuh, sekarang Mbak belajar ke kalian. Ya, ulangi ya. Rukun iman ada 6. Ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Percaya Allah. Percaya Allah, yuk. Percaya Allah. Percaya pada malaikat, yuk. Percaya pada malaikat. Percaya pada malaikat, yuk. Percaya pada malaikat. Lagi, percaya pada malaikat, yuk. Percaya pada malaikat. Percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, yuk. Percaya Percaya kitab Allah serta nabi dan rasul. percaya hari kiamat, qada dan qadar. Percaya Hari kiamat. Qada dan qadar. sendiri berani? Kayak Mas Abimanyu hafal banget ya, yuk. Tahu enggak lah? Kamu namanya siapa tuh Mas? Al. Mas Al. Oh kamu ya, kamu anaknya Bu Arjani ya? Oh, oke, Mas. Panggilannya Mas Al. Ya, oke ya. Ini Mas Al. Mas Al. Ya. Oke, baru-baru dulu aja kita ulang berkali-kali ya. Sampai berapa ratus kali? Sampai 1000 kali ya, Mas Abi. Nanti kalau kita nggak nyampe 1000 yang nyelesain Mas Abi maju ya. Ya, rukun iman ada 6. Ya, 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Percaya Allah. Percaya pada malaikat. Percaya kitab Allah. Ya, stop. Yang ketiga itu cepat. Percaya kitab Allah gitu ya. 1, 2, 3. Percaya kitab Allah serta Nabi dan rasul. percaya. Hari kiamat. Qada dan qadar. Yang ketiga, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul. Percaya hari kiamat, qada dan qadar. Rukun iman ada 6. Percaya Allah. Percaya pada Malaikat.
percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya. hari kiamat, qada dan qadar. Iya. Kenapa percaya? Kenapa enggak yakin? Ya, yakin sama percaya sama ya. Kenapa percaya? Kan rukun iman, Mbak. Kenapa kok kata-kata yang pertama itu percaya? Kenapa? Karena iman itu artinya percaya, meyakini. Meyakini apa? Meyakini bahwa Allah itu ada. Kemudian apa? Ya, malaikat itu ada. Jadi yakin, iman itu yakin kepada hal yang enggak kita lihat, seperti itu. Yang kita lihat ataupun yang enggak kita lihat, gitu ya. Yakin. Yang pertama, kita harus percaya kalau Allah itu ada. Kita harus percaya sama Allah. Kemudian yang kedua, percaya kalau malaikat itu ada. Yang ketiga, percaya pada kitab. Jadi semua yang dikatakan sama kitab Allah. Kalau kitab kita apa? Kitab kita apa? Betul, kitab kita itu Al-Quran. Jadi semua yang dikatakan di dalam Al-Quran pasti benar. Kemudian serta nabi dan rasul, ya. Jadi semua yang disampaikan sama nabi, sama rasul, sama Nabi Muhammad kayak gitu itu selalu benar, pasti benar. Karena datangnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Semua yang diucapkan, yang disampaikan sama nabi dan rasul, mereka taunya dari siapa? Iya, langsung dari Allah. Seperti itu ya. Kemudian percaya. Yang kelima, percaya hari kiamat. Ada nggak hari kiamat? Ada. Jadi kita harus percaya ya kalau besok itu dunia pasti akan berakhir. Kapan? Nggak tahu. Itu sebabnya kalau misalnya kita nggak tahu, bisa aja besok. Bisa aja besok hari Senin, ya nggak? Bisa aja besok hari Jumat depan, kayak gitu. Nah kalau kita nggak tahu, berarti kita harus perbanyak bekal, perbanyak ibadah. Biar besok kalau misalnya hari kiamatnya udah datang, kita sih, iya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, apa itu? Betul, apa tuh kodok dan kodar? Mbak, kodok itu yang lompat-lompat. Oh bukan, dia yang apa? Ya, kodok dan kodar itu nama lainnya takdir. Takdir atau enggak apa ya kata-kata namanya? Takdir itu ketetapan. Jadi semua yang kita lakukan, bahkan sampai misalnya nanti kalau misalnya kita lewat situ kita kesandung. Nah, itu tuh sebenarnya udah ditetapkan sama Allah, udah ditulis sama Allah. Itu namanya takdir. Takdir itu semua yang terjadi sama kita. Oh, besok Mbak Aulia nangis karena apa misalnya? Karena tensinya hilang. Nah, itu Allah udah tahu. Nah, itu sebenarnya kita harus percaya sama qada dan qadar. Harus beriman seperti itu ya. Yuk, rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ya, siapa yang mau maju? Habis ini kita selesai. Sorry, ya coba maju. Tapi gak contoh aja ya. Ya, rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah serta nabi dan rasul, percaya hari kiamat, qada dan qadar. ya, teman-teman. Oke, sekarang ada Mas Safi mau juga. Mas Safi, coba. Ada 6. Percaya Allah, percaya kepada malaikat, Percaya kitab Allah percaya kita Allah serta nabi dan rasul, serta nabi dan rasul. Terus percaya hari kiamat. percaya hari kiamat, qada dan qadar. Iya, kalau itu Mas Wati. Kamu mau susu nggak? Mas Wati mau susu nggak? Sini. Oh no, kayak tanpa pamrih ya. Mbak Aulia mau nyoba? Kayak boleh juga apa? Mau nyoba? Gak apa-apa, yang berani. Ya, Mas Husain mau nyoba? Ya, rukun iman, yuk. Dari tadi kita udah ngomong dari Islam, yuk. Iman sekarang. Rukun iman
diambil lagi ya. Mas Arya coba rukun iman. Rukun iman ada Percaya Allah, dapat percaya. Allah, percaya pada malaikat, Percaya. percaya kitab Allah, serta nabi dan rasul, percaya hari kiamat, percaya Allah dan Maha. Iya, barakallahu fikum Mas Arya. Tepuk tangan. Dah, buat Mas Arya ya. Barakallahu fikum. Nah, ya kita udah mau buka di berapa menit lagi? Pulang. Bentar, bukanya aja. 5 3. Oh, ada ya. Main apa?